Balik lagi di channel Banteng Mas. Hari ini ada Fortuner putih 2016 mau full upgrade di Banteng Mas. Yang pertama kita lagi mau kerjain tuh suspensi. Suspensi pakai RAW 4x4 dari Australia. Terus ganti bumper depan, bumper belakang dari Offroad X Thailand, sama pelek Method pakai ban Toyo. Ntar kita liatin waktu proses penggantiannya, ntar gue jelasin dikit barang-barangnya. Tunggu hasilnya kayak gimana, stay tune terus. Bumper depan, bumper belakang udah kepasang, suspensi juga udah kepasang. Terakhir tinggal ban sama pelek, ntar gue kasih lihat. Bullbar ini Offroad X dari Thailand. Nah, kalau lihat di sini nih, untuk pemasangan bullbar itu sebenarnya nggak boleh rapet. Jadi secara body sama bumper ini harus berjarak. Karena kalau kita jalan atau kita off-road ketemu lubang, body sama bumper itu sebenarnya geraknya tuh nggak sama. Jadi dia bisa ketemu nih. Kalau nggak dikasih jarak, lama-lama antara body yang kalah atau besinya yang kalah. Nah, di depannya grillnya kita ganti pakai yang model TRD, karena kalau pakai yang original, list chrome-nya ini harus dipotong. Kalau pakai yang TRD gini, grillnya doang yang kita potong, grill TRD-nya. Jadi ntar kalau misalnya mau dibalikin ke standar, bisa. Untuk pemasangan bullbar sendiri butuh waktu sekitar 3-4 jam. Jadi kalau misalnya datangnya pagi, udah janjian sama kita, udah masuk schedule, datang pagi, sore udah bisa pulang. Mobil ini ditambah juga sama engine guard yang bawah nih, yang kuning. Jadi ada penambahan crank, 2 piece depan sama tengah. Jadi ini kalau misalnya untuk proteksi udah cukup banget buat ngelewatin sungai, ngelewatin batu-batuan, mesin aman. Di Offroad X udah dapet 2 pasang fog lamp. Jadi kita udah nggak usah beli fog lamp lagi, udah dapet dari Offroad X-nya. Sebenarnya kalau di tipe ini kita bisa tambah satu macam item lagi untuk recovery point. Jadi kalau recovery point itu kita biasa ambil dari sini, dari hook yang tersedia di mobil. Cuman kita bisa tambahin satu besi lagi buat recovery point. Jadi kalau kita off-road, buat nariknya itu dia ada poin khusus. Jadi mobilnya itu nariknya ke atas, bukan ke lurus. Jadi kalau misalnya kita ke putter nih, yang benar itu kita nge-winch harus dari bawah tarik ke atas, bukan dari atas kita tarik lurus. Kalau nggak itu kita ngelawan lumpur. Nah, di sini juga ada tersedia lubang buat tambahan lampu LED, mau yang panjang atau yang bulat bisa kita tambahin di sini. Lanjut ke suspensi. Ntar pas bongkar ban, gue kasih lihat. Kita pakai RAW 4x4 dari Australia. Jok monotube sama coil springnya lift 2 inch. Bumper belakang Offroad X Genesis. Jadi ini tipenya Genesis. Udah dapet tow ball-nya juga. Kapasitas dia narik itu 3,5 ton. Sama kapasitas daya tekan itu 350 kilo. Jadi kalau misalnya mau buat bawa sepeda, bawa motor, ini kuat banget. Model yang ini hanya bisa kepasang di mobil non-TRD. Jadi kalau misalnya ada yang mau pasang di TRD, body kit TRD-nya harus dilepas. Karena apa? Lihat fitmentnya deh. Fitmentnya udah ngepas banget buat di VRZ non-TRD ya. Pelek kita pakai Method MR305 NB. Jadi ini salah satu tipe Method terpopuler di Amerika. Warnanya bronze, lebar ukurannya 18x9. Ban yang kita pakai Toyo Open Country AT2. Jadi untuk looks-nya masih kelihatan off-road, tapi untuk kenyamanan hari-harinya tetap maksimal. Jadi buat di bawah harian oke, mau main lumpur-lumpur dikit boleh. Profil ban yang kita pakai 285/60 ring 18. Nah, ini kita lagi balancing. Timahnya berapa, Len? 80. Nah, untuk timah, Method itu build quality-nya bagus banget. Jadi rata-rata yang kita sering pasangin itu, timah yang dipakai itu di bawah 100 gram.
Jadi secara balance itu si velg sendiri udah cukup balance untuk dipakai di tol. Ntar akan berasa kestabilannya di tol itu nggak bergetar. Jadi kalau misalnya pakai metode, chances getarnya itu kecil sekali. Ini raw 4x4, shock monotube buat performance. Coil springnya juga kita lift kit pakai coil spring naik 2 in. Nah, untuk coil spring sendiri ada 2 settingan ya. Jadi untuk 0,50 kilo sampai 50-100 kilo. Kalau ini kita pakai 0,50 karena cuma pakai bull bar. Tapi kalau misalnya dia mau ganti tambah winch, pairnya kita harus ganti. Kalau nggak akan merusak si shock itu sendiri. Nah, kalau bisa dilihat nih, upper armnya masih standar. Jadi kalau ntar fitmentnya turun, ini tetap akan sedikit miring. Jadi kalau mau perfect untuk di travelnya, kita harus ganti upper arm. Kalau penggantian shock lift kit, disarankan setelah lift kit harus langsung spuring karena posisi bannya itu chambernya akan sedikit masuk. Nah, kalau udah spuring akan lebih maksimal untuk di kenyamanan sama di performance-nya. MR305, ring 18, lebar 9, offsetnya plus 18. Kalau bisa dilihat ini dia rata sama fender ya, jadi fitmentnya tuh bagus banget. Profil bannya kita pakai 285/60/18. Jadi kalau di Fortuner itu kita bisa pakai 2 size ya, mau lebih lebar apa mau kelihatan gendut. Antara 285/60 atau enggak 275/65. Nah, kalau kita di sini pakainya yang 285/60 Open Country AT2. Shock monotube-nya ini karena dia Predator, versi Predator, ini 70% on-road dan 30% off-road. Jadi kalau misalnya kita mau bawa untuk keluar kota, main-main lumpur sedikit, masih bisa dan masih nyaman banget. Kenapa dia monotube? Karena untuk mencari kestabilan ketika kita di highway atau kita lagi kecepatan tinggi. Itu penting untuk menjaga kestabilan mobilnya itu, kalau monotube itu lebih enak dibanding yang twin tube.